Pada intinya, undang-undang anti monopoli ini dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya undang-undang anti monopoli, maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha. Ditinjau lebih lanjut, sebenarnya terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik. Di antaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal atau mass production, sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik. Kemudian faktor yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada. Kemudian faktor yang lain adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang lebih baik, dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru. Sebagai akibatnya, pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru, serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dan kelebihan sumber daya manusia, serta alam dan keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada. Sehingga pada tahap selanjutnya, struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu, pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang, struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif. Salah satu cara untuk menciptakan undang-undang anti monopoli sebagaimana dalam undang-undang anti monopoli yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau trust, akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang merugikan masyarakat maupun konsumen. Secara garis besar, jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam perekonomian pada dasarnya ada 4. Pertama, kartel, hambatan horizontal, ya 2, perjanjian tertutup, hambatan vertikalnya, 3, merger, dan 4, monopoli. Ini jenis persaingan usaha tidak sehat. Kartel atau hambatan horizontal yaitu suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha, yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat. Sehingga di antara undang-undang monopoli di banyak negara dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan kuota barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian sedang baik, kartel dengan mudah terbentuk. Sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen, sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan. Yang kedua, perjanjian tertutup atau exclusive dealing adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen ataupun importer dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual barang merek tertentu. Sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini, pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importer tertentu dalam pasar yang bersangkutan, relevan market. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Yang ketiga, merger, ya semua yang sampaikan ini
bisa berarti negatif dan berarti positif ya adik-adik. Merger di sini didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambil alihan atau acquisition apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabungkan. Dua atau beberapa pelaku usaha jenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal. Sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain, maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambil alihan dapat meningkatkan produksi pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambil alihan perlu mendapatkan pengawasan dan pengendalian. Karena pengambil alihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar, sehingga dapat mengarah ke pasar yang monopoli. Yang keempat adalah monopoli. Persaingan yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom, monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkan. Pada dasarnya dimaksud dengan monopoli atau adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, hanya satu produsen atau penjual. Yang kedua, tidak ada produsen lain yang menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Tiga, adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis maupun hukum ya. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, antara lain kebijaksanaan perdagangan. Dua, pemberian hak monopoli oleh pemerintah pada pihak tertentu saja. Tiga, kebijaksanaan investasi. Empat, kebijaksanaan pajak. Lima, pengaturan harga oleh pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang pengaturan monopoli terdapat dua kelompok karakteristik, yaitu kelompok pasal yang memiliki karakteristik rule of reason dan kelompok pasal yang memiliki karakteristik versi ilegal. Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktek bisnis, pelaku usaha tidak secara otomatis dilarang ya. Versi ilegal atau violation atau ofensi adalah suatu praktek bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktek bisnis tersebut. Ini tata cara penanganan perkara sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Alat bukti pemeriksaan komisi dapat pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Bla 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 ya. Komisi wajib, terus keputusan komisi, terus sanksi. Sanksinya apa aja jika dilanggar. Pidana tambahan, misalkan pencabutan izin usaha, larangan pada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris kurang-kurangnya 2 tahun atau selama 5 tahun. Dan yang terakhir ada penghentian kegiatan atau tindakan usaha tersebut. Baik, terima kasih adik-adik. Barakallahu fikum.